Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Jihan dari kelas 6H Gizi Komunitas. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menjalankan program pengadaan gizi selama COVID-19 di Desa Ciangsana, Bogor. Baiklah, langsung saja. Masalah yang saya temukan di sini adalah banyaknya remaja yang kurang produktif selama work from home dan kuliah daring. Nah, di sini saya menemukan dua masalah, yaitu yang pertama rendahnya aktivitas fisik dan yang kedua tidak teratur dan terabaikannya pola istirahat. Nah, kedua masalah ini tentunya timbul karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar karena terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, dari dua masalah tersebut, saya hanya memilih salah satu masalah saja. Nah, saya memilihnya melalui asesmen membuat program intervensi dengan cara scoring. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini terlihat skor yang lebih urgent adalah terkait pola aktivitas fisik, rendahnya aktivitas fisik. Oleh karena itu, saya memilih masalah tentang rendahnya aktivitas fisik. Berikut deskripsi kegiatannya. Berdasarkan perhitungan pertimbangan relevansi program di atas, program dari nilai bobot tertinggi yang memenuhi kriteria yaitu program nomor 1, yaitu meningkatkan kesadaran terkait pentingnya melakukan olahraga dan aktivitas fisik. Tenaga pelaksananya saya sendiri. Cara pengukurannya untuk pengukuran pengetahuan saya menilai dari hasil post-test. Lalu untuk penilaian keterampilan, saya meminta responden untuk melampirkan foto ketika sedang melakukan latihan fisik maupun olahraga sebanyak 3 kali. Dan ini langkah-langkahnya. Yang pertama, saya menyiapkan materi edukasi tentang aktivitas fisik, lalu saya membuat grup WhatsApp responden. Lalu yang ketiga, saya meminta responden untuk mendownload aplikasi Zoom. Lalu saya meminta responden untuk mengisi pretest. Berikutnya, saya memulai edukasi online via Zoom meeting. Lalu setelah itu, responden saya minta lagi untuk mengisi post-test. Setelah itu, responden melakukan aktivitas fisik selama seperti yang sudah saya edukasikan. Saya meminta melakukannya 3 kali dalam seminggu. Lalu setelah itu responden mengirimkan foto bukti setelah melakukan aktivitas fisik. Lalu di sini terdapat isi konten edukasi. Yang pertama itu penjelasan pengertian tentang aktivitas fisik, yang kedua jenis-jenis aktivitas fisik, yang ketiga aktivitas fisik apa saja yang dianjurkan pada masa pandemi, lalu yang keempat protokol kesehatan apabila melakukan olahraga di luar rumah. Dan ini deskripsi komponennya. Nama komponennya yaitu edukasi online terkait pentingnya melakukan aktivitas fisik baik selama masa pandemi maupun tidak. Terkait biaya tidak ada. Komponen keterangan selama 1 minggu pertama, pelaksanaan program ditujukan untuk meningkatkan kesadaran responden akan pentingnya melakukan olahraga dan aktivitas fisik atau latihan fisik. Kegiatan edukasi ini dimulai dengan pengisian pretest oleh responden, dilanjut dengan edukasi online via Zoom meeting, lalu pengisian post-test, lalu mempraktekkan aktivitas fisik atau olahraga yang sudah dianjurkan untuk dilakukan di rumah saja. Lalu diakhiri dengan bukti pengiriman dokumentasi responden yang sedang melakukan latihan fisik. Outputnya di sini pada output saya mengharapkan terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya melakukan latihan fisik agar imunitas tetap terjaga, terutama di masa pandemi ini. Ya, selanjutnya pada tabel Hipopok di sini terdapat output dan outcome. Pada output saya menginginkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran terkait pentingnya melakukan latihan fisik dan olahraga di masa pandemi seperti ini untuk tetap menjaga imunitas tubuh. Lalu pada outcome-nya saya mengharapkan terjadi peningkatan pengetahuan untuk tetap melakukan aktivitas fisik dan olahraga guna menjaga kesehatan organ tubuh agar terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif. Lalu pada tabel PPM pada overall goal-nya saya mengharapkan responden sadar akan pentingnya melakukan latihan fisik dan olahraga. Dan ini hasil monefnya. Nama programnya edukasi online terkait aktivitas fisik. Sasaran programnya remaja akhir usia 19-25 tahun yang berdomisili di Desa Ciangsana. Waktu pelaksanaan programnya hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Tempat pelaksanaan programnya grup chat WhatsApp dan
Zoom Meeting. Media edukasinya melalui aplikasi Zoom dan PowerPoint yang saya buat. Nah, di sini juga terdapat hasil post-test. Di sini sebanyak 80% responden sudah melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik di dalam rumah dengan intensitas rendah, yaitu mereka melakukannya 15 hingga 30 menit. Sudah sebanyak 70% yang melakukannya. Lalu sebanyak 80% sudah melakukan 3-5 kali dalam seminggu. Dan ini laporan dokumentasinya. Rata-rata dari mereka yang melakukan olahraga di dalam rumah hanya melakukan stretching, lalu latihan fisik dan peregangan otot seperti push up, sit up, lalu meregangkan tubuh bagian bawah dan atas. Beberapa responden juga memilih untuk olahraga di luar rumah, bersepeda ataupun jogging. Pada kesimpulannya, sebanyak 75% responden mengaku sudah melakukan latihan fisik sebanyak 1 kali setelah saya berikan edukasi. Sebanyak 60% dari mereka mulai paham pentingnya latihan fisik bukan hanya di saat masa pandemi ini, tetapi juga untuk diterapkan di hari-hari berikutnya. Dari jawaban pretest, 90% dari mereka sudah memahami protokol kesehatan bila melakukan aktivitas di luar rumah. Dan sebanyak 70% dari mereka melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik di dalam rumah, dan sisanya memilih untuk melakukan di luar rumah dikarenakan bosan untuk hanya melakukan di dalam rumah saja. Nah, seperti itu teman-teman program yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.